Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Ramadhani Sadikin dengan NIM 13026222071. Di sini saya akan merangkum atau menjelaskan intisari dari mata kuliah pengembangan bahan ajar. Yang pertama, definisi umum pengembangan bahan ajar, di mana mata kuliah pengembangan bahan ajar fisika ini merupakan salah satu mata kuliah inti dalam pendidikan calon guru fisika yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam merancang dan menyusun bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Secara umum, bahan ajarnya ini merupakan segala bentuk materi yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi dalam konteks fisika, bukan hanya memuat informasi faktual, tetapi juga konsep-konsep abstrak lainnya. Selanjutnya ada tujuan dan ruang lingkup, di mana tujuannya itu mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan pembelajaran berdasarkan karakteristik. Selanjutnya, mahasiswa terampil dalam menyusun bahan ajar yang inovatif guna mendukung ketercapaian pembelajaran serta tujuan pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Kemudian, mahasiswa mampu mengembangkan bahan ajar yang berorientasi pada pembelajaran, diferensiasi, dan student center. Selanjutnya, mahasiswa dapat melakukan validasi dan revisi bahan ajar berdasarkan umpan balik dari para ahli. Ruang lingkupnya itu meliputi analisis kurikulum dan kebutuhan belajar, perumusan tujuan dan indikator pembelajaran, penyusunan materi pokok, pemilihan format dan media bahan ajar cetak atau digital, integrasi teknologi dan visualisasi konsep, penyusunan evaluasi, serta uji kelayakan. Selain itu, mata kuliah ini juga melatih mahasiswa menyusun bahan ajar berbasis model pembelajaran seperti discovery learning, project-based learning, problem-based learning, dan lainnya. Selanjutnya ada konsep utama atau topik penting dalam mata kuliah ini yaitu menganalisis kebutuhan dan profil belajar. Langkah awal dalam pengembangan bahan ajar adalah menganalisis kebutuhan siswa dan memahami profil belajar mereka. Selanjutnya pemilihan format bahan ajar, di mana ini perlu menggunakan memilih bahan ajar yang tepat, seperti modul, LKPD, atau e-modul, berdasarkan tujuan pembelajaran dan media yang tersedia. Selanjutnya ada desain instruksional atau model ADI, di mana ini bahan ajar dikembangkan dengan model ADI yang sistematis, meliputi tahap analisis, desain pengembangan, implementasi, serta evaluasi. Selanjutnya, ada penerapan dalam dunia pendidikan. Ini digunakan dalam tiga, yaitu untuk guru menyampaikan materi yang kompleks, siswa untuk memahami konsep abstrak dengan berbantuan media interaktif, selanjutnya untuk sekolah untuk mendukung kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran yang fleksibel, berdiferensiasi, dan berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada contoh penerapannya, yaitu di mana modul interaktif ini membuat simulasi dan latihan soal HOTS, serta ada poster digital. Ini digunakan sebagai bahan ajar visual untuk menguatkan konsep sambil menumbuhkan kreativitas siswa, serta ada LKPD berbasis project learning, di mana siswa ini merancang alat sederhana untuk menunjukkan hukum kekalahan energi serta sambil mengisi lembar kerja reflektif. Dengan pengembangan bahan ajar yang efektif, pembelajaran fisika diharapkan menjadi mindful, meaningful, joyful. Dan terakhir, kesimpulan. Mata kuliah pengembangan bahan ajar ini membekali mahasiswa calon guru dengan kompetensi penting dalam merancang, menyusun, dan mengevaluasi bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum yang berlaku melalui pemahaman terhadap analisis kebutuhan, memilih format, desain instruksional, integrasi teknologi, hingga validasi bahan ajar. Mahasiswa dilatih untuk menjadi pendidik yang kreatif, inovatif, dan profesional. Maka, dengan pengembangan bahan ajar yang tepat, guru dapat menghadirkan pembelajaran fisika yang tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan abad ke-21 pada peserta didik. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.